bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan channel YouTube Skuy Study. Jangan lupa sebelumnya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan membahas tentang materi IPAS, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Apa sih makhluk hidup itu? Jadi makhluk hidup ini adalah individu yang menjalankan kehidupan serta fungsinya ya. Makhluk hidup ini ada di alam semesta. Contohnya ini misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8 ya adik-adik. Ini yang perlu dipahami dan harus tahu dipelajari. Yang pertama ini yaitu bernafas, yang kedua ini buka terhadap rasa, yang ketiga mengeluarkan zat sisa, yang keempat memerlukan makan dan nutrisi, yang kelima bergerak, yang keenam tumbuh dan berkembang, yang ketujuh berkembang biak, dan yang terakhir adalah beradaptasi. Untuk part yang pertama ini kita akan membahas 3 yang pertama dulu ya. Oke, yang part selanjutnya akan dibahas di part kedua. Nah, yang pertama ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas itu nama lainnya adalah respirasi. Apa sih bernafas itu? Jadi proses makhluk hidup untuk menghirup oksigen atau O2 yang ada di lingkungan dan mengeluarkan gas yaitu karbon dioksida. Jadi ingat-ingat ya adik-adik, proses respirasi atau bernafas yaitu proses di mana makhluk hidup itu menghirup oksigen dan mengeluarkan gas yang namanya karbon dioksida. Yang pertama kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Manusia ini bernafas menggunakan paru-paru ya, jangan sampai salah, pokoknya paru-paru. Nah, organ yang terlibat dalam sistem pernapasan manusia ini itu ada 7. Yang pertama ini hidung. Hidung ini yang paling pertama dan yang paling utama, seperti pada gambar yang ada di samping bawah ya. Fungsinya apa sih? Untuk tempat keluar masuknya udara. Jadi hidung itu untuk tempat keluar masuknya udara, dan di dalamnya hidung itu terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Jadi kotoran-kotoran yang masuk ke hidung ini nanti bakal disaring di rambut hidung. Yang kedua, ini ada yang namanya faring. Faring ini sebagai pembatas saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Yang ketiga ada laring. Nah, ingat-ingat ya, faring dan laring itu beda. Kalau laring itu terdapat yang namanya katup epiglottis. Katup epiglottis ini mempunyai fungsi untuk mengatur jalannya makanan. Jadi kalau misalnya kita makan itu jangan sampai sambil berbicara, nanti bakal kesedak. Nah, karena si katup epiglottis ini bisa untuk membuka dan menutup. Nah, makanya kalau misalkan makan itu jangan sambil berbicara. Yang 4 ada trakea. Trakea ini fungsinya untuk penghangat dan penyaring udara. Dan yang kelima ini ada bronkus untuk mengalirkan udara dari trakea menuju ke paru-paru. Nah, terus ada cabang dari bronkus, namanya itu bronchiolus. Nah, terus kemudian masuk ke alveolus. Alveolus itu apa sih fungsinya? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi kalau misalkan di mana sih tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu? Nah, itu adanya itu di alveolus ya. Ini perlu dipahami ya adik-adik. Nah, selanjutnya ini ada sistem pernafasan pada hewan. Nah, di sini ini contoh hewannya ini hanya beberapa saja ya. Nah, misalnya hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, contohnya itu paus, lumba-lumba, kucing, dia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kalau kulit, contohnya itu cacing tanah. Cacing tanah itu bernafas menggunakan kulit. Terus insang itu yaitu cara bernafas sistem pernafasan itu pada tangan. Terus ada juga yang trakea. Trakea itu pada dalam biasanya. Terus kupu-kupu sama
fungsinya ini sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida untuk proses fotosintesis atau pembuatan makanan tumbuhan. T sel itu biasanya tersusun. Yang kedua ini adalah T sel. Susun dari apa sih? Dari sel gabus, fungsinya untuk jalur pertukaran gas. Yang ketiga ini adalah rambut akar, fungsinya untuk menyerap oksigen yang ada di dalam tanah. Oke. Nah, yang kedua cirinya yaitu peka terhadap rangsang. Apa sih peka terhadap rangsang itu? Jadi kecenderungan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang dari luar. Rangsangnya itu bisa berupa sentuhan, bau, rasa, cahaya, dan lainnya. Contoh dari peka terhadap rangsang ini yang sering kita temui yaitu ketika adik-adik itu menyentuh putri malu, daun putri malu, itu biasanya daunnya itu akan menguncup ketika disentuh. Nah, itu merupakan contoh dari peka terhadap rangsang. Nah, yang ketiga yaitu mengeluarkan zat sisa. Nah, jadi makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti melakukan yang namanya proses metabolisme untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa. Pengeluaran zat sisa ini biasanya nama lainnya itu dikenal sama proses ekskresi, ya. Oke, kenapa sih zat sisa kita itu harus dikeluarin? Karena kalau misalnya didiemin aja itu mengandung racun, kotoran-kotoran yang itu jadi harus dikeluarin. Oke. Nah, untuk 5 ciri makhluk hidup berikutnya nanti bakal dibahas ya di part kedua. Oke. Terima kasih adik-adik yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya channel YouTube Squeeze. Jangan lupa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.